Bab 221. Yi Feng tersenyum dan berkata, kalian berdua terlalu sopan. Namun, aku menghargai kebaikan kalian. Aku sudah menemukan pengganti senar sitar itu, jadi tidak perlu merepotkan kalian berdua. Apa? Mendengar ini, wajah Su Qinhua dan Sue Qinzu berubah drastis, dan mereka langsung panik. Tuan, apakah Anda benar-benar tidak membutuhkannya? Su Qinhua bertanya dengan cemas, wajah cantiknya pucat. Di sampingnya, Sue Qinzu juga menatap Yi Feng dengan gugup. Jika Anda membawanya lebih awal, saya bisa menggunakannya, kata Yi Feng sambil tersenyum. Tapi sekarang saya benar-benar tidak membutuhkannya lagi, jadi saya menghargai kebaikan Anda. Perkataannya membuat hati mereka berdua hancur. Ekspresi mereka juga penuh dengan kepahitan. Meskipun ekspresinya masih lembut, kalimat, jika kamu membawanya lebih awal, aku bisa menggunakannya, tetapi sekarang aku tidak membutuhkannya lagi, jelas menyalahkan mereka karena menunda-nunda dan kehilangan kesempatan untuk membawanya tepat waktu. Baiklah, baiklah. Su Qinhua menanggapi dengan lesu, wajah cantiknya pucat pasi. Di sampingnya, Sue Qinzu juga putus asa, penuh penyesalan. Oh iya, orang tua di sebelah sedang membuat iga untuk dimakan. Aku harus bersiap dan pergi ke sana. Kalau kalian berdua tidak punya apa-apa lagi, mampirlah dan duduk lain waktu, kata Yi Feng sambil menatap langit, sedikit meminta maaf. Mendengar hal itu wajah kedua wanita itu menjadi semakin jelek. Apakah ini berarti mengabaikan mereka secara langsung? Jelas, meskipun Yi Feng tidak menunjukkannya secara terang-terangan, tindakan mereka yang lamban telah membuat Yi Feng tidak senang. Dia bahkan tidak sabar untuk berinteraksi dengan mereka sekarang. Kalau begitu, Tuan, kami permisi dulu. Su Qinhua membungkuk sedikit pada Yi Feng, wajahnya penuh dengan keengganan saat dia meninggalkan aula seni bela diri. Begitu mereka keluar dari aula seni bela diri, mereka melihat langit telah dipenuhi salju tebal bagaikan bulu angsa, menyelimuti semuanya dengan warna putih dan tampak luar biasa indah. Namun cuaca juga berubah jauh lebih dingin. Namun, cuaca dingin itu tidak ada apa-apanya. Yang lebih dingin adalah hati mereka. Sue Qinzu mendesah dalam-dalam. Melihat muridnya Su Qinhua dalam keadaan putus asa di sampingnya, Sue Qinzu merasa menyesal. Mendesah. Muridku, ini kesalahan guru, guru tidak memanfaatkan kesempatan yang baik. Dia menggelengkan kepalanya dengan rumit. Hatinya sakit dan ususnya melilit. Dia mengerti bahwa kali ini dia pasti telah berpikiran sempit. Pada saat yang sama, dia merasa konyol karena visinya yang dangkal, benar-benar berpikir bahwa kesempatan ini kurang berharga dibandingkan dengan sutra jangkrik surga itu sendiri. Akibat dari kesalahan penilaiannya, dia kehilangan kesempatan yang diberikan surga. Jika dia bergegas membawa sutra jangkrik surga begitu mendengar perkataan Su Qinhua, dia hampir pasti akan memanfaatkan kesempatan ini. Sang guru dan murid mendesah saat mereka meninggalkan aula seni bela diri. Namun mereka baru saja berjalan 2 langkah ketika Sue Qinzu tiba-tiba berhenti. Dia menatap dengan mata terbelalak pada seorang lelaki tua yang berjalan mendekat sambil bersandar pada tongkat tidak jauh darinya. Musim dingin yang menyebalkan ini benar-benar membuat orang tidak nyaman. Tapi apa yang masih dilakukan Tuan? Sudah waktunya dan dia belum datang. Dia berjalan perlahan selangkah demi selangkah di salju yang dangkal, bergumam pada dirinya sendiri, mendekati mereka selangkah demi selangkah. Sue Qinzu dan muridnya hanya memperhatikan lelaki tua itu mendekat tanpa bersuara, hingga dia melewati mereka. Akhirnya, Sue Qinzu ingat siapa dia. Kultivator nakal nomor 1 di Nansha yang sangat terkenal dan mulia. Karena kultivasi mereka selalu seimbang, dia juga merupakan musuh bebuyutan Sue Qinzu selama ratusan tahun. Hanya saja beberapa tahun lalu dia tiba-tiba menghilang tanpa jejak, dan ingatan Sue Qinzu tentangnya pun memudar. Dia tidak menyangka akan bertemu orang ini di sini. Dan namanya langsung terlintas di pikiran Sue Qinzu. Wang Daotian. Dia berteriak. Saat dia berteriak, basis kultivasi setengah orang suci milik Sue Qinzu meletus tanpa suara dan menekan ke arah lelaki tua itu. Benar saja, saat Sue Qinzu meneriakkan nama itu, lelaki tua bungkuk itu berjalan menuju aula seni bela diri berhenti sejenak. Dia menoleh sedikit, mengamati Sue Qinzu dengan mata kosongnya, dan dengan tenang berkata, Sue Qinzu, itu kamu. Tentu saja aku. Sue Qinzu mencibir dingin, tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, sungguh kebetulan.
Ya, benar-benar suatu kebetulan. Orang tua itu tersenyum. Lalu matanya tiba-tiba berubah, dan aura mengerikan menekan ke arah Sue Qinzu. Pada saat itu, Sue Qinzu, yang tadinya memiliki aura setengah suci yang mendominasi, langsung tertekan dan padam. Dia terhuyung mundur beberapa langkah, dipenuhi rasa tidak percaya. Kaisar bela diri, itu sebenarnya adalah kaisar bela diri. Bagaimana Wang Daotian bisa menembus level kaisar bela diri? Lautan badai mengamuk di hatinya dan tubuhnya bergetar hebat. Dia menatap Wang Daotian lagi dengan ketidakpercayaan yang luar biasa. Dia melihat lelaki tua itu sudah kembali ke keadaan sebelumnya, bungkuk, bersandar pada tongkatnya, dengan hati-hati dan perlahan menaiki tangga menuju aula seni bela diri. Sementara itu, dia terus bergumam, di usiaku yang sudah tua, tidak mudah untuk bisa bertemu dengan seorang teman lama. Tetapi lelaki tua ini tidak punya banyak waktu, tidak punya waktu luang untuk bertemu dengan teman-teman lama. Suaranya melemah saat dia melangkah memasuki aula seni bela diri, tidak menoleh ke arah Sue Qinzu lagi. Jantung Sue Qinzu berdebar cepat. Aura mengerikan yang diberikan Wang Daotian padanya tadi masih membuat jantungnya berdebar-debar. Bagaimana ini bisa terjadi? Dua orang yang dulunya setara, kini salah satu dari mereka telah mencapai alam kaisar bela diri yang mengagumkan. Sementara yang satunya lagi, masih berkutat pada setengah sein, tak yakin apakah dia bisa menembus level sein dalam kehidupan ini. Terlebih lagi, Wang Daotian tampaknya tidak menganggap serius mantan saingannya itu sama sekali. Dia bahkan tidak berminat sedikit pun untuk mengatakan sepatah kata pun padanya. Wajahnya sangat jelek. Perasaan dipandang rendah ini membuatnya sangat tidak nyaman. Pandangannya tanpa sadar beralih kembali ke aula seni bela diri. Dia tidak bodoh. Setelah berpikir sejenak, ia dapat memahami mengapa mantan lawannya ini mampu meninggalkannya begitu jauh. Itu adalah aula seni bela diri. Itulah pemuda yang tak terduga di dalam. Hal ini memungkinkan seorang setengah orang suci, hanya dalam beberapa tahun saja, untuk berubah menjadi seorang kaisar bela diri, suatu eksistensi yang dapat mengamuk di seluruh benua sungai abadi. Memikirkan hal itu, dia menjadi marah. Dia meludahkan seteguk darah. Kesempatan ini seharusnya menjadi miliknya sekarang, tetapi karena kebodohannya sendiri, dia telah menguburnya dengan tangannya sendiri. Tuan, apa kabar? Meskipun Su Qinhua memiliki banyak perasaan, melihat Sue Qinzu seperti ini tetap saja membuatnya takut dan berubah warna. Aku baik-baik saja, ayo kembali dulu. Aku ingin menyendiri di sekte untuk saat ini. Mendesah. Sambil mendesah panjang, sang guru dan murid dengan putus asa pergi meninggalkan kota Pingjian. Bab 222. Paman Wang berjalan memasuki aula seni bela diri. Hai, Tuan. Saya di sini untuk memanggil Anda makan malam. Paman Wang berkata sambil tersenyum lebar, tapi kita sudah pindah tempat. Panci saya tidak cukup besar, jadi saya memutuskan untuk melakukannya di tempat Pygmeat Rong di seberang Anda dengan pemberitahuan singkat. Tidak masalah, kamu duluan saja. Aku akan membereskannya dan segera datang, kata Yi Feng sambil tersenyum. Baiklah, Tuan. Saya sudah menyiapkan 2 toples anggur yang enak untuk Anda. Datanglah ke sini saat Anda sudah siap dan mulailah makan, kata Paman Wang sambil tertawa terbahak-bahak sambil menopang dirinya dengan tongkatnya saat dia pergi. Tepat pada saat itu, di gang di seberang jalan, 2 bayangan melintas dengan kecepatan tinggi dan mendarat di tanah. Kedua orang itu tampaknya berasal dari latar belakang bergengsi, berpakaian mewah, tetapi penampilan mereka kurang memuaskan. Lelaki berusia 50-an itu berkulit pucat pasi, seolah-olah sedang menderita penyakit berat, batuk-batuk sesekali. Yang satunya tampak seperti peri surgawi di balik kerudungnya, tetapi wajahnya di balik kerudung itu bengkak. Mungkin karena bengkak itu, hidungnya bengkok dan matanya berukuran tidak sama. Mereka tak lain adalah Peng Xianer dan Chang Jiankong yang mengejar Jiang Yu namun diledakkan di tengah jalan oleh pria berjubah hitam itu. Pukulan itu hampir membuat mereka berdua pingsan secara langsung. Setelah mengonsumsi sebagian besar pil obat dan bermeditasi di tempat selama beberapa hari, mereka akhirnya berhasil menyembuhkan luka-luka mereka. Akibatnya, mereka tidak dapat mengejar kejadian mengerikan itu hari itu. Namun, berdasarkan informasi dari Sekte Pedang Surgawi, mereka juga tahu bahwa Jiang Yu dimusnahkan hari itu oleh seorang guru tersembunyi di dunia fana.
Dengan menggunakan petunjuk lain, mereka secara kasar mengetahui bahwa Jiang Yu dihancurkan di suatu tempat di sekitar sini. Menurut pengintai dari Sekte Pedang Surgawi, orang-orang dari Lembah Angin dan Awan, Sekte Suara Iblis, dan Villa Gunung Bersalju semuanya telah bertemu dan menerima manfaat dari guru yang tak tertandingi itu. Tampaknya mereka memperoleh cukup banyak, kata Peng Xianer sambil mengerutkan kening. Benar, laporan mengatakan hal yang sama. Chang Jiankong mengangguk dan berkata, sayangnya, sekte-sekte besar itu bermaksud untuk memblokir berita tersebut. Bahkan pengintai kami tidak dapat menemukan karakter yang tak tertandingi itu. Mata dingin Peng Xianer berbinar. Yang paling terkutuk adalah pria misterius berjubah hitam hari itu. Kekuatannya sangat mencengangkan. Jika tidak menabraknya di tengah jalan, kita pasti sudah sampai di tempat kejadian lebih awal. Bagaimana mungkin kita membiarkan orang-orang tak berguna seperti Yun Xiankui dan tetua kelima sampai di sana lebih dulu? Gadis suci itu benar, tapi tidak ada gunanya membicarakannya sekarang. Ayo cepat dan cari cara untuk menentukan siapa orang itu. Chang Jiankong menghela napas dan berkata, kita tidak bisa membiarkan sekte lain memonopoli kesempatan ini. Peng Xianer mengangguk. Bagaimanapun juga, tetua kelima, Yun Xiankui dan yang lainnya telah memperoleh kesempatan dari orang itu. Dia sama sekali tidak dapat menerimanya jika Sekte Pedang Surgawinya adalah satu-satunya yang dikecualikan. Maka, keduanya mulai mencari petunjuk di area itu. Bau busuk yang samar membuat Peng Xianer menyadari sesuatu. Berjalan ke selokan bau di dekatnya, benar saja ada mayat di dalamnya. Mayat itu tampaknya sudah berada di sana selama beberapa hari. Meskipun tidak dapat dikenali lagi karena tubuhnya membusuk di cuaca dingin ini, pakaian yang dikenakannya masih dapat menunjukkan identitasnya. Ini, Chang Jiankong berteriak kaget. Benar sekali, dialah Yu Wuji yang tidak berguna itu. Melihat mayat itu, ekspresi Peng Xianer agak rumit. Sebelumnya saya pikir saya telah salah menilai dia dan rela melupakan dendam masa lalu, membiarkan dia menjadi anjing di bawah saya. Pada akhirnya, ternyata dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi anjing dan beginilah akhirnya. Dia pantas mendapatkannya. Chang Jiankong tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu sedikit tentang masa lalu gadis suci dari Sekte Pedang Surgawi yang baru dipromosikan ini. Tapi mayatnya ada di sini juga berarti kita tidak datang ke tempat yang salah. Tuan yang tak tertandingi yang membunuh Jiang Yu seharusnya ada di dekat sini, kata Peng Xianer. Sewaktu dia bicara, pandangannya bergerak seolah berusaha mencari petunjuk. Tanpa sengaja, dia melihat aula seni bela diri di dekatnya. Tak heran daerah ini terasa familiar, ternyata ini tempatnya. Matanya tanpa sadar menampakkan kebencian. Dia ingat dengan jelas penghinaan di Danau Chunxi hari itu. Tepat pada saat itu, sebuah sosok yang dikenalnya keluar dari aula seni bela diri, dan kebetulan sedang menuju ke arahnya. Dalam waktu singkat, keduanya bertemu muka. Berhenti di situ. Peng Xianer mengangkat kakinya yang seperti batu giok untuk menghalangi jalan Yi Feng. Ada apa? Yi Feng melirik wanita yang menghalangi itu, sama sekali tidak mengenali mantan kekasih masa kecilnya. Apa? Kamu tidak mengenaliku lagi? Peng Xianer tersenyum penuh arti dan berkata dengan santai, mungkinkah kamu bahkan tidak mengingat suaraku? Pikirkan baik-baik. Saya tidak ingat. Jadi, siapa Anda? Yi Feng menggaruk kepalanya dan bertanya. Mendengar ini, Peng Xianer merasa sesak di dadanya, hampir menyemburkan darah karena marah. Dia mengira Yi Feng akan langsung mengenalinya dan berlutut memohon belas kasihan, tetapi reaksinya membuatnya merasa seperti meninju kapas. Desa Peng, Peng Ying, tentu saja kamu ingat sekarang. Suara Peng Ying dingin. Dia tidak lagi berniat bertele-tele dengan Yi Feng, dan langsung mengungkapkan identitasnya. Oh, itu kamu. Yi Feng mengangguk pelan dan berkata dengan acuh tak acuh, dilihat dari wajahmu yang memar dan bengkak, sepertinya kau tidak dalam kondisi yang baik. Kau menghalangiku karena, saat dia berbicara, ekspresi Yi Feng berubah sedikit dan dia tanpa sadar mengambil langkah mundur. Kau tidak menghalangiku untuk kembali bersama, Kak. Bab 223. Yi Feng mencibir, kau terlalu realistis. Sekarang aku tidak baik-baik saja, kau ingin kembali bersamaku saat kau melihatku punya uang. Percayalah, aku tidak akan makan makanan yang dimuntahkan. Melihat Yi Feng berkata demikian dengan wajah serius, Peng Xianer dipenuhi dengan niat membunuh. Dia telah menghentikan Yi Feng yang jelas-jelas ingin membuat masalah.
Lucunya, orang biasa ini begitu mementingkan diri sendiri. Dia benar-benar mengira dia, putri kebanggaan sekte pedang surgawi, ingin kembali bersama dengan orang biasa seperti dia. Dia tidak bisa menahan diri untuk menatap Yi Feng dengan niat membunuh di matanya. Perlahan dan jelas, dia berteriak, "Yi Feng, kamu sampah, siapa yang ingin kembali bersamamu? Tidak bisakah kamu melihat situasinya sekarang? Oh, jadi kamu tidak ingin kembali bersama. Baguslah." Yi Feng menghela napas lega dan menepuk dadanya seolah beban telah terangkat. "Karena kamu tidak ingin kembali bersama, aku akan pergi sekarang." Setelah berkata demikian, Yi Feng menyingkirkan bahunya. Pensioner membeku di tempat. Ketika dia bereaksi, dadanya terangkat hebat dan seluruh tubuhnya bergetar. Orang biasa ini, bagaimana? Sungguh menyebalkan. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia menghunus pedangnya, niat membunuh terpancar di matanya saat dia menusukkannya ke punggung Yi Feng. "Berhenti, gadis suci." Melihat ini, tubuh Chang Jiankong berkelebat saat ia dengan cepat menghentikan pensioner. "Penatua, apa yang kau lakukan? Biarkan aku membunuh semut terkutuk ini," kata pensioner dengan wajah penuh niat membunuh. "Dia hanya orang biasa. Kau bisa dengan mudah mencari orang lain untuk membunuhnya, tetapi apakah kau lupa di mana kita berada?" Chang Jiankong buru-buru mengingatkan, "Ahli misterius itu tinggal di dekat sini. Jika kau bergerak melawannya di sini, itu mungkin akan membuatnya tidak senang. Itu tidak akan sepadan." Mendengar ini, mata pensioner berkedip. Apa yang dikatakan Chang Jiankong masuk akal. Bagi orang biasa seperti Yi Feng, dia punya 10.000 cara untuk menyiksanya. Namun, menyinggung orang yang paling berkuasa secara tidak sengaja, apalagi mendapatkan kesempatan, bahkan melarikan diri bisa menjadi masalah. Memikirkan hal ini, dia menggertakkan giginya dan menghunus pedangnya, menatap kepergian Yi Feng dengan penuh keengganan. Dia hanya harus mencari kesempatan lain untuk berurusan dengan Yi Feng di masa depan. Adapun Yi Feng, dia sama sekali tidak menaruh hati pada wanita ini. Mereka dulunya adalah kekasih masa kecil, tetapi itu sudah berlalu. Sekarang dia telah masuk ke rumah Rong si babi daging dan berpesta bersama Bos Wang dan yang lainnya. Adapun pensioner dan Chang Jiankong, mereka terus mencari petunjuk di daerah itu. Karena ia dapat langsung membunuh Jiang Yu, orang ini setidaknya berada di alam martial emperor. Apakah mereka dapat memperoleh kesempatan itu sulit dikatakan, tetapi berteman dengan orang seperti itu akan membawa manfaat yang tak terbatas bagi sekte pedang surgawi. "King, ternyata menghasilkan uang tidak semudah yang kubayangkan." Di tangga, Lu Benwei yang terpuruk duduk dan mengeluh kepada anjing di sampingnya. "Mendesah." Anjing itu mendesah berat, tetapi melihat ekspresi Lu Benwei yang murung, dia tidak menyerah dan berkata, "Kak, tunggu aku. Masih ada kuburan di dekat tanah kosong itu. Aku akan memeriksanya." Setelah berkata demikian, anjing itu langsung lari. "Baiklah, jangan lupa beritahu aku jika ada kabar baik, King." Lu Benwei memperhatikan kepergian anjing itu dan terus duduk di tangga sambil berteriak. "Sepertinya kita belum menemukan petunjuk yang jelas." Pensioner dan Chang Jiankong berjalan mendekat. Chang Jiankong di sampingnya mengerutkan kening dan berkata, "Ya." Pensioner juga mengerutkan alisnya. Namun, karena dia adalah ahli tertinggi yang tersembunyi, perilakunya tentu saja akan berbeda dari orang biasa. "Sepertinya kita perlu bertanya kepada seseorang di sekitar sini. Mungkin kita bisa menemukan beberapa petunjuk." Chang Jiankong menambahkan. Pensioner mengangguk setuju. Setelah berjalan beberapa langkah, mereka melihat seseorang berjubah hitam duduk di tangga di depan. Keduanya saling berpandangan, lalu berjalan mendekat dan berdiri di belakang orang berjubah hitam itu. Sambil menatap orang di bawahnya dengan merendahkan, Chang Jiankong bertanya dengan suara yang dalam, "Hei, orang biasa, berdirilah dan jawab beberapa pertanyaanku." Lu Benwei yang sedang jongkok di tangga sambil bermain dengan seekor kelabang, tampak mengabaikan mereka dan terus mengutak-atik kelabang di tangannya. Keduanya langsung mengerutkan kening. Terutama pensioner, yang sudah menelan harga dirinya terhadap Yi Feng, kini orang biasa yang tampak bodoh pun bahkan tidak memandangnya. "Apakah kamu ingin mati?" Pedangnya terhunus ketika suaranya yang dingin terdengar, berhenti di leher orang berjubah hitam itu. Mendengar ini, Lu Benwei yang kebingungan dan duduk di tangga perlahan berbalik untuk melihat keduanya. Suara mendesing. Melihat wajah yang kabur dan tidak jelas itu,
yang penampilannya tidak dapat dikenali tetapi tetap saja familiar. Dua orang yang tadinya hanya memandang ke bawah dengan pandangan merendahkan itu langsung diliputi hawa dingin, mata mereka berkilat-kilat ketakutan yang amat sangat. Itu hanya takdir yang mempermainkan mereka. Mereka sama sekali tidak menyangka akan bertemu orang mengerikan ini lagi di sini. Pada saat yang sama, telapak tangan Peng Xianer juga seperti tersengat listrik, segera mencabut pedangnya. Mulutnya terbata-bata saat menjelaskan, Aku sangat minta maaf, senior, salah paham, maaf. Setelah berkata demikian, tanpa berkata apa-apa lagi, keduanya berbalik dan berlari. Lu Benwei yang sudah sangat putus asa tidak mau ambil pusing dengan mereka, tetapi ketika teringat sesuatu, semangatnya tiba-tiba terangkat dan dia berteriak keras, "Jangan lari, tetaplah di sini." Mendengar hal ini, keduanya begitu ketakutan hingga jiwa mereka hampir meninggalkan tubuh mereka. Bagaimana mungkin mereka berani bertahan? Memuntahkan seteguk darah saripati untuk membakar saripati mereka dan menampilkan kecepatan yang belum pernah mereka capai sepanjang hidup mereka, mereka mulai berlari cepat. Bro, di kuburan itu gak ada apa-apa. Pada saat yang sama, anjing itu berlari kembali dan melaporkan kepada Lu Benwei, tidak ada yang berharga. King, waktu yang tepat. Apakah kuburan itu berisi sesuatu atau tidak, tidak penting lagi. Cepat dan bantu saudara menangkap mereka berdua. Lu Benwei berteriak keras. Mendengar ini, anjing itu pun mengerti. Auranya meledak saat ia langsung mengejar dan menghalangi jalan mereka di depan. Raja Iblis. Wajah mereka berdua berubah drastis. Tidak ada jalan keluar, wajah mereka pucat saat mereka menyusut ke sudut. Hehe, seekor kerangka dan seekor anjing memperlihatkan senyum jahat, memandang keduanya seperti mangsa kecil saat mereka perlahan mendekat. Bab 224. Apa yang harus kita lakukan, tetua? Peng Xianer dan Chang Jiankong meringkuk di sudut, menyaksikan pria dan serigala itu mendekat. Peng Xianer langsung berteriak panik. Jangan khawatir, tetaplah tenang. Kamu harus tetap tenang, percayalah, akan selalu ada jalan. Chang Jiankong menekan telapak tangannya ke bawah, dengan lembut meyakinkan Peng Xianer. Bagus kalau begitu, bagus kalau begitu. Melihat ini, Peng Xianer buru-buru menganggukkan kepalanya. Dengan bantuan Chang Jiankong, dia merasa seolah-olah telah meminum obat penenang. Lagi pula, dari sudut pandang manapun, Chang Jiankong adalah sesepuh sekte pedang surgawi, seorang ahli marsial venerable. Namun, saat berikutnya, dia melihat Chang Jiankong tiba-tiba berlutut di tanah sambil mengeluarkan suara retakan, dan berteriak keras. Ampuni aku, senior, tolong ampuni aku. Peng Xianer tercengang. Seluruh dirinya menjadi tercengang. Apakah ini metode yang dibicarakan Chang Jiankong? Apa yang masih kau pikirkan? Cepatlah berlutut bersamaku untuk memohon belas kasihan. Seseorang yang begitu kuat tidak mungkin untuk dilawan. Selama bukit-bukit hijau masih ada, akan selalu ada kayu untuk dibakar. Selain itu, tidak ada seorang pun di sini, kita juga tidak akan kehilangan muka. Chang Jiankong terus menatap Peng Xianer, berbicara dengan suara gemetar. Peng Xianer dipenuhi dengan kemarahan. Dulu, tak peduli seberapa banyak penderitaan yang ia tanggung demi berkultivasi, itu tidak masalah. Tetapi sekarang setelah dia akhirnya memperoleh kesempatan dan menjadi lebih unggul dari orang lain, dia benar-benar harus berlutut di hadapan seseorang. Namun, saat memikirkan kengerian sosok berpakaian hitam itu, sisa-sisa kesombongan di hatinya pun hancur total. Gedebuk, dia juga berlutut dan mulai memohon belas kasihan. Hehe, tawa sinis keluar dari mulut si kerangka dan anjing itu saat mereka memandang rendah ke arah keduanya. Kalian berdua, keluarkan semua uang yang kalian punya dan berikan padaku. Teriak sosok berpakaian hitam itu dengan ganas. Benar sekali, singkirkan semuanya. Kalau tidak, kalian berdua akan mati. Anjing itu juga mengangkat kepalanya yang angkuh dan berbicara dengan nada mengancam. Perkataan kerangka dan anjing itu membuat Peng Xianer ketakutan sehingga napas mereka menjadi tergesa-gesa. Tidak berani menunda, mereka dengan gemetar meraih cincin penyimpanan mereka. Pil obat senior, kelas kekaisaran, kelas kekaisaran. Chang Jiankong menjilat sambil mengeluarkan botol giok dan menawarkannya dengan kedua tangan. Sampah macam apa ini? Lu Benwei mengambilnya dan meliriknya.
Dengan geram, dia melemparkannya ke tanah dan menginjak-injaknya, mengumpat dengan keras sambil menendang tubuh Chang Jiankong 2 kali. "Ampuni aku, jangan pukul aku." Chang Jiankong berteriak dengan gemetar, sambil pada saat yang sama mengeluarkan sebotol pil obat lain dari cincin penyimpanannya. "Nilai yang suci, kali ini nilai yang suci. Terimalah ini, para senior." Chang Jiankong menjilati dirinya sendiri saat dia berbicara. Ya, aku juga punya sebotol di sini." Peng Xianer juga buru-buru mengeluarkan sebotol dari cincin penyimpanannya, memaksakan senyum saat dia menyerahkannya. "Sial, apa kalian berdua mencoba mempermainkan kami?" Lu Benwei menghancurkan kedua botol giok di tangannya. Dua tamparan menghantam wajah mereka. Jangan terburu-buru, kita masih punya." Melihat mereka masih belum puas, Chang Jiankong buru-buru berkata, lalu menggertakkan giginya dengan enggan dan mengeluarkan baskom bundar. "Senior, benda suci kelas superior Binding Heavens Basin, benda yang benar-benar bagus." Chang Jiankong dengan hormat mempersembahkan Binding Heavens Basin dengan kedua tangannya. Namun, setelah melihat baskom ini, Lu Benwei langsung meledak. "Dasar kakek tua, bawa baskom jelek yang biasa dipakai istrimu untuk mencuci pantatnya untuk mengelabuiku. Kelihatannya kalian berdua cari mati saja." "Benar sekali, menurutku kalian berdua sedang mencari kematian." Anjing itu menggema dengan ganas di sampingnya. Sambil berbicara, Lu Benwei mengayunkan tinjunya yang sebesar karung pasir, hendak menghantamkannya ke arah mereka. Tunggu, aku masih punya ini." Peng Xianer yang dilanda panik melambaikan tangannya, berteriak agar dia berhenti. Melihat ini, Lu Benwei mengalihkan pandangannya ke arahnya. Wajah Peng Xianer dipenuhi dengan kemarahan. Dari cincin penyimpanannya, dia mengeluarkan pedang King Hong. "Ini adalah pedang King Hong milik gadis suci sekte pedang surgawi milikku. Pedang ini sangat mirip dengan artefak tingkat suci. Silakan lihat, senior." Peng Xianer menggigit bibir merahnya dan berbicara dengan ekspresi kesakitan. "Oh, kelihatannya cantik dan penuh hiasan." Lu Benwei mengambilnya dan mengamatinya dari atas ke bawah. "Saya tidak yakin dengan kualitasnya." Sambil berbicara dia mengulurkan jarinya dan mengetukkan bilah pisau itu. Dengan cincin yang bening, pedang King Hong langsung patah pada bagian yang disentuh jarinya, dan separuhnya lagi menjadi redup dan tidak berkilau. Peng Xianer dan Chang Jiankong tercengang, bola mata mereka hampir keluar. Pedang King Hong yang mendekati tingkat suci telah dihancurkan hanya dengan satu jentikan. Satu lagi sampah mencolok tapi tak berguna. Lu Benwei dengan marah melemparkan pedang King Hong ke tanah dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Dia berteriak, "King, kurasa mereka berdua hanya mempermainkan kita. Bunuh mereka." Sambil berbicara, Lu Benwei menendang mereka berdua dengan ganas. Anjing itu juga mengangkat cakarnya yang tajam ke sampingnya, menyapu mereka. "Wah, kita benar-benar tidak punya apa-apa lagi." "Benar sekali, ampuni kami. Kami sudah memberikanmu pedang King Hong kami yang paling berharga. Tolong ampuni kami." Keduanya meringkuk di sudut. Di bawah pukulan kejam dari kerangka dan anjing itu, mereka tidak lagi dikenali sebagai manusia. Terutama cakar Ao King, yang sengaja menargetkan titik-titik vital. Pakaian keduanya compang-camping, meninggalkan paha Peng Xianer yang putih berlumuran darah. Serahkan saja." Lu Benwei menyambar cincin penyimpanan mereka, satu untuknya dan satu untuk diperiksa anjing itu. "Bro, mereka berdua benar-benar orang yang malang. Tidak ada satu sen pun di dalamnya." Anjing itu menamparkan cincin penyimpanan itu hingga berkeping-keping setelah melihatnya. Sial sekali. Tidak ada yang bisa kulakukan di sini." Lu Benwei juga meremas cincin penyimpanan itu hingga menjadi bubuk, sambil mengumpat dengan kesal. "Sekarang apa?" Anjing itu berkata dengan putus asa. "Lupakan saja, tidak ada gunanya membuang-buang waktu dengan dua setan malang ini." Setelah memberi mereka pukulan kejam lainnya, si kerangka dan anjing itu pun pergi dengan angkuh. Kembali ke tangga, suasana hati si kerangka dan anjing terus memburuk. Kapankah aku, Lu Benwei, bisa hidup mewah? Si kerangka mendesah dramatis ke surga, bermain-main dengan seekor kelabang pada saat yang sama, mencabut kakinya satu per satu. "Bisa, tidak bisa, tidak bisa." Kelabang itu sangat menderita. Itu hanyalah bencana demi bencana. Baru saja lolos dari sarang harimau, tetapi akhirnya jatuh ke dalam lubang serigala.
Awalnya ia berencana untuk berpura-pura mati dan menyelinap melewati kerangka ini. Namun, melihat jumlah kakinya yang semakin sedikit, ia akhirnya tidak dapat menahan diri. Dari yang tadinya tampak mati, ia tiba-tiba mulai meronta-ronta di tangan Lu Benwei. Ampuni aku, ampuni aku. Ia Bab 225. Kau tidak kasihan padaku. Lu Benwei berkata dengan nada bercanda, apakah kamu tidak suka berpura-pura mati? Mengapa tidak membiarkanku mewujudkan mimpimu? Tidak, aku salah. Tolong selamatkan nyawaku yang tidak berarti ini, wahai Tuan yang tercerahkan, tak terkalahkan, agung, menakutkan, dan gagah berani. Kelabang angin malam memohon dengan wajah menangis. Oh, mendengar ini, Lu Benwei memiringkan kepalanya dan bertukar pandang dengan Ao King. Dia berkata perlahan, King, aku tidak menyangka kita akan bertemu iblis bijak lainnya. Sambil berkata demikian, dia mendekatkan tengkoraknya ke Nightwind Centipede dan bertanya dengan lembut, apakah aku benar-benar sesempurna itu? Ya, kesempurnaanmu tergambar jelas di wajahmu. Aku terkesan dengan temperamenmu pada pandangan pertama. Namun, aku, seekor kelabang kecil yang hina, terlalu malu dan rendah hati untuk berbicara denganmu. Namun, aku selalu berpikir demikian dalam hatiku. Ya ampun, karena kau iblis yang bijak, pergilah dan pergilah. Aku tidak akan mempersulitmu. Lu Benwei melambaikan tangannya dan berbicara dengan murah hati. Mendengar hal itu, kelabang angin malam sangat gembira. Tetapi setelah terhuyung beberapa langkah, ia menyadari ia tidak punya tujuan. Raja-raja iblis yang diikutinya semuanya telah mati. Tanpa pendukung, akan sulit bagi iblis kecil seperti dia untuk bertahan hidup. Karena itu, dia tiba-tiba berbalik dan berkata dengan nada memuja, saudara-saudara, izinkanlah aku mengikuti kalian dan melayani kalian. Bagaimana mungkin kelabang kecil sepertimu bisa berguna bagi kami? Cepat pergi, jangan salahkan aku jika berubah pikiran. Lu Benwei melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Saya bisa berguna. Kelabang angin malam dengan cepat menjelaskan, saya melihat dua saudara lelaki tampan itu kekurangan uang. Uang mudah dipecahkan. Aku tahu di mana letaknya. Aku bisa membawamu ke sana. Oh, mendengar hal itu, si kerangka dan si anjing saling bertukar pandang, langsung memperhatikan kelabang angin malam. Kau bicara jujur. Benar sekali. Aku bersumpah demi hidupku. Dan ada banyak sekali harta karun juga. Aku paling tahu tentang hal-hal ini. Nightwind Centipede menjawab dengan cepat. Anak baik, tidak menyangka kamu adalah permata tersembunyi. Lu Benwei menyingkirkan kelesuannya sebelumnya, menepuk pahanya dan berdiri, baiklah, selama kamu bisa membawa kami ke uang, aku akan membiarkanmu mengikutiku. Terima kasih, kakak. Nightwind Centipede membungkuk di tanah, lalu menatap Ao King dan berteriak lagi, salam, saudara Dog. Temperamen saudara Dog juga sangat menyentuhku. Seperti yang diharapkan dari iblis yang menemani kakak, mohon bimbing aku di masa depan. Kita berdua melayani kakak. Dipanggil, saudara anjing, dan dipuji membuat anjing itu merasa gembira. Sebelumnya dia tidak menyukai kelabang kecil itu, tetapi sekarang dia tampak baik-baik saja. Dan begitulah. Kerangka, anjing, dan kelabang mencapai kesepakatan dan bergegas menuju tujuan yang dibicarakan kelabang angin malam. Tempat itu adalah Gunung Shogun di sebelah kota Pinjiang. Cuaca makin lama makin dingin. Musim dingin telah tiba dan daratan ditutupi warna putih. Guru, saya sudah menguasai 3 jurus. Apa yang harus saya latih selanjutnya? Zongking menyeka keringat di dahinya dan bertanya pada Yi Feng. Selanjutnya, aku khawatir aku harus membawamu ke Gunung Shogunate untuk menenangkan dirimu. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Yi Feng membuat keputusan ini. Dia bukan seorang kultivator, dan hanya bisa mengajarkan seni bela diri Zongking. Namun, meskipun hanya itu, dia akan berusaha sebaik mungkin. Dia juga akan melatih Zongking menjadi seorang guru yang luar biasa. Hebat sekali, guru. Kapan kita berangkat? Tanya Zongking bersemangat, ingin sekali menghunus pedang besarnya. Ayo berangkat besok. Yi Feng menghitung waktunya. Baiklah, Tuan. Saya akan mengerjakan pekerjaan rumah terlebih dahulu, dan mencuci pakaian untuk beberapa hari ini. Setelah berkata demikian, Zongking pergi dan menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah. Melihat penampilan Zongking yang rajin, Yi Feng menghela nafas sedikit.
Anak itu memiliki terlalu banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan setiap hari selain latihan bela diri. Meskipun Yi Feng juga banyak membantu, hatinya tetap terasa sakit. Lagi pula, tidak pantas bagi laki-laki dewasa seperti mereka untuk mencuci pakaian dan memasak. Sepertinya, mereka membutuhkan seorang wanita di sekolah seni bela diri. Setelah membawa Zhong Qing untuk menenangkan diri di Gunung Shogun, dia akan mencari seorang pembantu. Bab 226. Pegunungan Shogun. Saat ini, orang-orang tidak berani masuk. Sebab di luar jajaran gunung itu, keributan dan auman binatang buas yang ada di dalam sering terdengar. Kebanyakan orang tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang tahu bahwa perubahan besar telah terjadi di dalam, dan bumi telah menjadi neraka yang hidup. Mayat manusia dan binatang iblis ada di mana-mana, di semua jenis rumput liar, sungai pegunungan, dan lembah pegunungan. Seluruh pegunungan dipenuhi dengan bau darah. Untungnya, hujan telah turun, sehingga bau tak sedap itu pun hilang. Namun suasananya menjadi lebih suram dan dingin. Di sebuah jurang, para pembudidaya manusia yang ditempatkan di sini, dilihat dari pakaian mereka, adalah orang-orang dari Sekte Pedang Kerajaan Pasir Selatan dan keluarga Li. Namun, moral para pengikut Sekte Pedang Kerajaan ini sangat rendah. Selain berpakaian acak-acakan dan berlumuran tanah, banyak juga yang terluka. Dan orang-orang tingkat atas dari Sekte Pedang Kerajaan dan keluarga Li juga ada di sini. Selain lebih dari selusin martial venerable yang merupakan petarung teratas dari kedua belah pihak, ada juga Li Renhao, Li Jiaxin, Sumo Zhu dan yang lainnya, serta pemimpin Sekte Royal Sword Sect yang Tianyu dan patriark keluarga Li, Li Suhua. Yang Tianyu bertubuh tinggi, dengan alis seperti pedang, dan memiliki sikap yang mengesankan. Li Suhua tampak berkelas, dengan temperamen seorang sarjana. Tetapi saat ini, mereka semua memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka dan sangat serius. Ini semua salahku, ini semua karena kebutaanku, ini semua karena kecerobohanku. Dalam suasana seperti ini, Li Renhao sudah lama tersiksa oleh rasa sesal di dalam hatinya, menahan air mata penyesalan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa sapu tangan yang tanpa sengaja hilang saat itu akan mengakibatkan akibat seperti itu. Selama kurun waktu ini, Sekte Pedang Kerajaan dan keluarga Li terlibat dalam pertempuran sengit berhari-hari berturut-turut dengan binatang-binatang iblis di pegunungan Kesogunan karena mereka mencari sapu tangan itu. Meskipun mereka juga menimbulkan kerugian besar pada binatang iblis, pengikut keluarga Li dan Sekte Pedang Kerajaan yang datang ke gunung juga kehilangan setengah dari anggota mereka. Dan ada juga banyak kecelakaan dalam prosesnya. Awalnya, mereka juga mengambil sapu tangan itu, dan setelah penilaian ketat oleh semua orang, mereka menemukan bahwa sapu tangan itu jauh lebih dari sekadar artefak tingkat suci. Telah mencapai tingkat kaisar, atau bahkan eksistensi yang lebih tinggi. Keluarga Li dan Sekte Pedang Kerajaan yang gembira hampir pingsan karena kegembiraan, tetapi tepat ketika mereka hendak pulang, kecelakaan besar lainnya terjadi. Binatang iblis besar South Sen yang belum pernah muncul, Songke, tiba-tiba menyerang mereka, tidak hanya menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak, tetapi juga merampas sapu tangan tersebut. Dalam keadaan marah, termasuk kepala keluarga Li dan pemimpin sekte-sekte pedang kerajaan secara pribadi bergegas datang, bermaksud mengambil kembali sapu tangan itu. Bagaimanapun, ini adalah eksistensi tingkat kaisar, atau bahkan lebih tinggi. Dengan itu, kedua sekte mungkin dapat melompat keluar dari South Sen dan memimpin sekte mereka ke tahap yang lebih tinggi. Maka pada waktu berikutnya, keluarga Li dan sekte pedang kerajaan terlibat dalam banyak pertempuran sengit dengan banyak binatang iblis milik Song ke demi sapu tangan tersebut, yang membuat seluruh insiden meningkat. Namun mereka masih meremehkan Songke. Karena mengira dia hanya seorang raja iblis, mereka tidak menyangka wilayah kekuasaannya sudah mencapai setengah suci. Bahkan dengan lebih dari selusin martial venerable, dan Li Suhua serta Yang Tianyu yang merupakan martial venerable tahap akhir, mereka tetap saja bukan tandingan Songke. Setelah menimbulkan kerusakan berat pada mereka lagi, Songke mengejar mereka ke ngarai ini. Dan sekelilingnya telah dikepung oleh binatang-binatang iblis yang tak terhitung banyaknya. Tingkat keparahan situasi telah melampaui imajinasi semua orang. Sekarang bukan saatnya untuk menyesal. Yang terpenting adalah menemukan solusi sesegera mungkin, kata Yang Tianyu dengan sungguh-sungguh.
Mengapa kita tidak meminta bantuan sekte lain? Tanya Li Jiaxin. Tidak. Pada saat ini, seorang pemuda berambut putih yang memegang pedang berkata, sapu tangan ini sangat penting. Jika sekte lain ikut campur, mereka pasti ingin mendapatkan bagiannya. Identitasnya juga tidak sederhana. Li Chenghao, kakak laki-laki Li Renhao, bukan hanya pewaris keluarga Li, tetapi juga jenius nomor satu di sekte pedang kerajaan. Di tingkat martial venerable, dia benar-benar putra surga yang sombong. Apa yang dikatakan Chenghao masuk akal. Kita sudah mengerahkan begitu banyak upaya untuk sapu tangan ini. Jika kita membiarkan kekuatan lain ikut campur, kita masih belum tahu sapu tangan itu akan jatuh ke tangan siapa pada akhirnya. Kepala keluarga Li, Li Suhua, setuju. Semua orang mengangguk setuju. Tetapi selain ini, mereka tidak dapat menemukan ide lain. Mereka bahkan mempertimbangkan untuk mundur. Namun, mundur adalah rencana terburuk. Begitu mereka mundur, itu sama saja dengan semua upaya yang dilakukan keluarga Li dan sekte pedang kerajaan selama ini sia-sia. Tapi aku sangat bingung, mengapa Song Ke membawa kita ke sini tetapi belum bergerak melawan kita? Sumo Zhu bertanya dengan cemberut saat ini, jika kita menyergap di sekitar sini dan menunggu mereka menyerang, bukankah peluang kita akan jauh lebih besar? Tidak seorang pun yang bisa menjawab Sumo Zhu. Karena mereka sama bingungnya, dan hanya bisa menduga bahwa Song Ke juga tidak sepenuhnya yakin. Patriark Li, pemimpin sekte Yang, tuan-tuan, kabar buruk. Tepat pada saat itu, seorang murid sekte pedang kerajaan bergegas datang untuk melaporkan. Ada apa? Tanya Yang Tianyu. Baru saja, tim patroli sekte itu melakukan pertempuran skala kecil dengan binatang iblis di pinggiran. Mereka memaksa keluar dari mulut Raja Iblis bahwa Song Ke sedang menerobos ke tingkat kesucian. Apa? Mendengar perkataan murid itu, ekspresi semua orang berubah drastis. Kecelakaan besar ini hampir terlalu berat untuk mereka terima. Begitu Song Ke berhasil mencapai tingkat kesucian, mereka tidak akan mempunyai kesempatan menang sama sekali. Apa yang harus kita lakukan? Yang Tianyu bertanya dengan putus asa, mundur. Mendesah. Saya khawatir itu saja yang dapat kita lakukan sekarang. Setelah hening cukup lama, semua orang mendesah putus asa, dengan wajah penuh keengganan. Namun, apa lagi yang bisa mereka lakukan sekarang? Song Ke yang telah mencapai tingkat kesucian tidak lagi setara dengan mereka. Jika mereka masih keras kepala, saya khawatir seluruh keluarga Li dan sekte pedang kerajaan akan dimakamkan di sini. Mundur. Li Suhua dan Yang Tianyu saling berpandangan, dan memberi perintah dengan hati yang berdarah. Setelah keputusan dibuat, sejumlah besar murid berkumpul dan mulai mundur secara tertib ke arah luar. Ledakan, dentuman, dentuman. Akan tetapi, saat para pengikut kedua sekte itu mulai bergerak, tiba-tiba terdengar suara yang memekakkan telinga dari bumi, seperti gempa bumi. Lalu, di hadapan tatapan mata semua orang yang terbelalak dan terkesima, sebuah kepala manusia raksasa yang terbentuk dari batang-batang pohon yang tak terhitung jumlahnya menghalangi jalan mereka. Pada saat yang sama, aura kuat mengalir dari seluruh hutan, dan lebih dari selusin Raja Iblis yang kuat muncul. Salam, Tuan Hutan. Semua Raja Iblis berlutut bersama di hadapan wajah besar itu. Song Ke. Melihat ini, ekspresi Li Suhua dan yang lainnya tenggelam, dan hati mereka langsung jatuh ke dasar lembah. Apa yang terjadi? Bukankah dikatakan bahwa Song Ke sedang mengalami terobosan? Li Jiaxin bertanya dengan sungguh-sungguh. Ini mungkin bukan tubuh aslinya. Yang Tianyu berkata dengan sungguh-sungguh, sebagai roh pohon yang telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun, kultivasi Song Ke sudah sangat mengerikan. Semua pohon di hutan bisa menjadi tubuhnya. Song Ke di depan kita ini mungkin hanyalah avatar yang dibentuknya dengan mengalihkan perhatian selama terobosannya. Semua orang mengangguk, namun wajah mereka tetap serius. Karena iblis tua Song Ke ini terlalu menakutkan. Hanya satu avatar saja sudah cukup untuk membuat mereka merasa tidak berdaya. Saya khawatir hanya Li Suhua dan Yang Tianyu yang dapat melawannya. Song Ke, sapu tangan ini milikmu sekarang. Kami tidak akan merebutnya lagi. Kami akan mundur dari pegunungan Shogunate sekarang juga. Karena mereka telah memutuskan untuk mundur, Yang Tianyu dan yang lainnya tidak lagi memiliki banyak keinginan untuk bertarung. Yang Tianyu melangkah maju dan berkata, dan sikapnya jelas-jelas mengakui kekalahan. Menarik, kau telah membunuh banyak anakku dengan datang ke pegunungan.
Sekarang kau ingin mundur sesuka hatimu. Wajah besar itu menunjukkan rasa jijik dan mengeluarkan suara aneh seperti gong. Songke, monster iblis mula yang menyerang kita lebih dulu. Dan sekarang, tubuh aslimu pun sudah tidak ada lagi. Jangan bilang kau pikir kita tidak bisa pergi jika kita mau. Li Suhua berkata dengan dingin. Kalau begitu, cobalah. Wajah besar itu berkata dengan nada meremeh. Bab 227. Dua orang pakar memperlihatkan ekspresi muram, penuh amarah yang amat sangat. Setelah Yang Tianyu dan Li Suhua bertukar pandang, mereka segera memberi perintah. Dengarkan baik-baik, semuanya. Yang Tianyu dan aku akan membuat Songke sibuk. Tetua Wu Zun akan menangani Raja Iblis lainnya. Murid-murid lainnya harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mundur. Ya, mengikuti perintah, Yang Tianyu dan Li Suhua menghunus pedang panjang mereka dan berubah menjadi dua seberkas cahaya, terbang ke langit, menyerang Songke. Sementara itu, lebih dari selusin tetua Wu Zun terlibat dalam pertempuran sengit melawan para penguasa iblis lainnya. Memanfaatkan kesempatan ini, para murid pun memulai retretnya secara serentak. Songke, kita akan membalas dendam ini di masa depan, dan kita pasti akan mengambil kembali kantong harum itu. Li Suhua berseru dingin sambil bertarung dengan Songke. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melarikan diri? Songke mencibir. Jika wujud aslimu ada di sini, kita tidak akan bisa pergi, tapi sekarang. Cahaya pedang Yang Tianyu dan Li Suhua bersinar terang, dan akar pohon yang menyerang mereka terpotong-potong. Tentu saja, meskipun memotong akar pohon ini tidak menyebabkan kerusakan nyata pada Songke, hal itu berhasil menahannya, sehingga para pengikutnya dapat mundur dengan aman. Tujuan mereka tercapai. Kalian terlalu melebih-lebihkan diri kalian sendiri. Di bawah wajah raksasa tanpa ekspresi itu, tatapan dingin Songke menatap ke bawah pada para murid yang melarikan diri seperti semut, dan dia berkata dengan dingin, selain berurusan denganmu, menghancurkan beberapa semut itu mudah. Saat suaranya berakhir, tanah tiba-tiba bergemuruh. Kemudian, retakan dalam tak berdasar muncul di tanah, disertai banyaknya tanaman merambat yang mengikat tangan dan kaki para pengikutnya, menarik mereka ke dalam retakan tersebut. Selama beberapa saat, tangisan menyakitkan bergema di tanah. Melihat ini, Li Suhua dan Yang Tianyu panik dan berteriak, mundur, mundur cepat, kembali ke kamp. Mendengar perintah itu, para murid sambil menangis dan melolong, bergegas kembali ke perkemahan asal mereka. Dan menyaksikan kemunduran para murid yang tanpa harapan, Li Suhua, Yang Tianyu, dan yang lainnya juga mundur tepat pada waktunya, wajah mereka dipenuhi dengan kesungguhan. Setelah penilaian cepat, mereka menyadari bahwa mereka baru saja kehilangan 1/5 penduduknya. Apa yang harus kita lakukan? Ekspresi Yang Tianyu menjadi sangat serius, dan matanya menampakkan ekspresi putus asa. Bagi para petarung tingkat tinggi ini, mungkin ada kesempatan untuk melarikan diri, tetapi bagi murid-murid lainnya, hal itu sama sekali tidak mungkin. Seluruh perkemahan menjadi sunyi. Situasinya menjadi lebih parah daripada yang dibayangkan siapapun. Kalian semua bisa tinggal di sini dengan patuh dan menunggu kematian. Dari atas, wajah raksasa tanpa emosi itu melirik mereka sekilas sebelum menutup matanya lagi. Para penguasa iblis lainnya juga tidak menunjukkan niat untuk menyerang. Rupanya, Songke tidak ingin bertindak segera untuk meminimalkan kerugian. Mungkin dia bermaksud untuk mengambil tindakan secara pribadi setelah membuat terobosan. Dan sekarang, yang perlu mereka lakukan hanyalah mencegah Li Suhua dan yang lainnya pergi. Bagi Sekte Pedang Kekaisaran dan keluarga Li, mereka sudah terjerumus ke dalam situasi putus asa. Para anggota yang berpangkat tinggi dipenuhi rasa cemas. Mereka tidak bisa pergi. Jika mereka menunggu sampai Songke berhasil maju dan menjadi orang suci, peluang mereka untuk lolos akan semakin tipis. Kakak, itu di depan sana. Pada saat itu, di hutan terdekat, terdengar 3 suara. Nightwind Centipede bertengger di kepala Dogi dan menunjuk ke depan, sambil berkata, di sanalah aku pernah mengikuti Kaisar Iblis untuk mengubur harta karunnya. Kakek tua itu suka mengoleksi benda-benda ini, ada begitu banyak koin emas yang berkilau. Saudaraku, kurasa aku juga bisa mencium aroma koin emas, kata Ao King. Ahahaha, aku juga bisa merasakannya. Ayo, King, serang bersamaku. Koin emas berkilau memanggil kita. Wuhu, bab 228. Wuhu, lepas landas.
mengenakan biaya. Maka, seekor kerangka, seekor anjing, dan seekor kelabang menyerbu ke depan bersama-sama, sambil berteriak kegirangan. Di tengah konfrontasi tegang antara Sekte Pedang Kekaisaran dan binatang iblis, teriakan mereka terdengar sangat menyenangkan. Untuk sesaat, mereka menarik perhatian semua orang. Terutama karena mereka menyerang tepat ke tengah-tengah kedua kubu yang saling berhadapan. Semua orang tidak bisa menahan rasa penasarannya. Di tengah konfrontasi yang begitu serius, ketiga orang yang berteriak dan berseru sambil menyerbu itu pastilah orang-orang bodoh yang tidak takut mati, dan tidak mampu menilai situasi terkini. Di langit, wajah raksasa tanpa ekspresi itu akhirnya membuka matanya, menunjukkan sedikit ketidaksabaran. Dengan lambaian tangannya, ia mengeluarkan suara gemuruh yang dalam, "Yang mulia iblis harimau, pergilah urus mereka." Setelah berbicara, wajah raksasa itu menutup matanya lagi. "Ya, yang mulia," setan harimau mengangguk dengan hormat, tubuhnya melintas dan tiba tidak jauh dari Lu Benwei dan dua orang lainnya. "Berhenti." Sambil menatap mereka dari atas, dia berteriak dengan suara berat, "Siapa kalian? Beraninya kalian bersikap begitu berani dan membuat keributan di hadapan leluhur Seng?" Sang harimau iblis yang mulia mengira bahwa berhadapan dengan aura iblisnya, seekor kelabang kecil, seekor binatang buas, dan seorang manusia berjubah hitam akan gemetar ketakutan. Namun, ketiganya tampaknya tidak mendengarnya sama sekali dan terus menyerang ke arah ini. Mencari kematian. Sang harimau iblis yang mulia langsung murka, hawa membunuh pun menyeruak keluar, hendak mengambil tindakan dan menghabisi ketiga orang bodoh yang buta ini. Namun betapa terkejutnya dia ketika sebuah cakar raksasa tiba-tiba muncul di atasnya dan menghantamnya dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Orang bodoh macam apa yang menghalangi jalan ke sini, sambil mengoceh tak henti-hentinya. Disertai suara menghina, cakar raksasa Aoking langsung tiba di atas kepala Tiger Demon Venerable. Ekspresi wajah Tiger Demon Venerable berubah drastis. Sebelum dia bisa bereaksi, dia ditampar oleh cakar itu. Matanya melotot dan separuh tubuhnya tertancap di tanah. Broking hebat sekali." Melihat hal itu, kelabang angin malam yang berada di atas kepala Aoking langsung berteriak mengjilat, seluruh sikapnya menjadi sombong dan puas diri. "Inilah yang dimaksud dengan berpegangan pada paha kanan. Berani sekali menghalangi usaha kita menghasilkan uang, dasar orang-orang bodoh yang buta." "King, hebat sekali, lumayan juga untuk adikku yang baik." Lu Benwei juga meneriakkan pujian, menyeret jubah hitamnya yang lebar saat dia terus menyerang ke depan sambil meraung. Dan pemandangan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Sang harimau iblis yang mulia, salah satu yang terkuat di antara para iblis yang terhormat, ditampar sampai mati dengan satu kaki oleh binatang buas itu. Wow, setelah mengira mereka bodoh, mereka tidak menyangka binatang itu memiliki kekuatan seperti itu, sungguh tidak dapat dipercaya bagi mereka. Namun, perubahan mendadak ini merupakan kabar baik bagi Sekte Pedang Kekaisaran dan pihak keluarga Li. Tentu saja, situasi secara keseluruhan masih belum optimis. Lagi pula, dengan Song Ke yang menghalangi jalan, dia seperti gunung yang tidak dapat diatasi. Dan kematian Tiger Demon Venerable juga menyebabkan kemarahan yang jelas terlihat di wajah raksasa di langit yang baru saja menutup matanya, dan tatapannya melihat ke bawah dari atas. Akan tetapi ketiga saudara itu sama sekali tidak menghiraukan tatapan heran dan marah itu, pandangan mata mereka hanya tertuju pada gundukan tanah kecil yang ditunjuk oleh kelabang angin malam. Dan posisi gundukan tanah kecil ini berada tepat di tengah-tengah pertikaian antara Sekte Pedang Kekaisaran dan pasukan Song Ke. Lalu di bawah tatapan semua orang, ketiga bersaudara itu akhirnya tiba di gundukan tanah kecil. Namun, saat mendekatinya, mereka menemukan celah besar yang membelah gundukan tanah kecil itu menjadi dua bagian, dan tidak ada harta karun sama sekali yang dibicarakan oleh kelabang angin malam. "Sial, di mana uangnya? Mana uangku?" Melihat kejadian ini, Lu Benwei yang tadinya gembira langsung membeku, menghentakkan kakinya di tempat dengan gelisah, lalu meraih Nightwind Centipede di tangannya dan bertanya dengan marah, "Kau menipuku? Kakak, aku tidak berani, aku benar-benar tidak berani menipumu. Dulu ada ruang rahasia di bawah gundukan ini tempat orang tua yang kuikuti menyembunyikan harta karun, kau masih bisa melihat jejak ruang rahasia itu, dan masih ada beberapa koin yang tertinggal di dalamnya." Nightwind Centipede menjelaskan dengan cepat.
Mendengar ini, Lu Benwei berjalan mendekat dan menggali tanah. Benar saja, seperti yang dikatakan kelabang angin malam, ada jejak ruang rahasia di sini, dan dia menemukan koin emas. Ini adalah bukti yang cukup bahwa kelabang angin malam tidak berbohong. Namun, semakin hal ini terjadi, semakin kesal Lu Benwei. Bebek itu telah lepas dari genggamannya, bagaimana mungkin dia bisa mentolerir hal ini? Dia langsung berteriak marah, mana yang mengambil koin emasku? Keluar dari sini, kakak, retakan tanah sebesar ini pasti disebabkan oleh wajah zombie di langit itu. Cakar Aoking menunjuk ke arah Song Ke di langit, sambil berkata dengan tajam. Oh, mendengar ini, Lu Benwei segera mendongak ke arah Song Ke di langit. Jadi, wajah zombimu yang kehilangan koin emasku. Cepat turun ke sini dan bayar aku kembali. Sambil berkacak pinggang, Lu Benwei berteriak dengan marah. Mendengar ini, pihak Sekte Pedang Kekaisaran sangat terkejut, juga menyeka keringat demi Lu Benwei. Beraninya berbicara kepada Song Ke seperti itu. Meskipun binatang itu memiliki kekuatan yang cukup besar, di hadapan Song Ke mungkin masih kurang. Benar saja, amarah muncul di wajah raksasa Song Ke, mulutnya menggeliat saat ia mengeluarkan suara berat. Siapa kamu? Beraninya kamu berbicara kepada leluhur ini dengan cara seperti ini? Saat suara bertanya itu berakhir, aura wajah raksasa di langit tiba-tiba berubah drastis, dan di saat yang sama tekanan kursif yang luar biasa menimpa Lu Benwei. Di bawah tekanan ini, semua pihak dari Sekte Pedang Kekaisaran merasa tidak enak badan, dan para kultivator yang lebih lemah langsung terkulai lemas ke tanah. Namun Lu Benwei bersikap sangat meremehkan. Jangan sok angkuh dan berwibawa di hadapanku. Menyebalkan sekali, aku paling benci dengan orang sepertimu. Cepat turunkan pantatmu ke sini untuk bicara. Sambil berbicara, Lu Benwei mencabut sebatang pohon rambat dengan kakinya, dan mencengkeramnya dengan tangannya. Lalu, dengan tarikan ringan, melihat tindakan Lu Benwei, wajah raksasa di langit langsung menampakkan ekspresi jijik. Namun sesaat kemudian, ekspresinya berubah drastis. Sebab dari tanaman merambat dan rambat yang tak terhitung jumlahnya yang menghubungkannya di bawah, salah satunya tiba-tiba memancarkan kekuatan luar biasa yang mengejutkannya. Di bawah kekuatan yang luar biasa ini, dia sama sekali tidak berdaya untuk melawan, dan seluruh wajah raksasa itu ditarik dengan paksa ke bawah disertai suara ledakan. Pada saat ini, peristiwa itu bagaikan puncak gunung yang runtuh, menyebabkan bayangan tebal menutupi tanah. Bab 229. Ledakan. Terdengar suara tabrakan keras. Seluruh wajah besar Song Ke menghantam tanah. Suara yang memekakkan telinga itu membuat bumi bergetar hebat, menerbangkan awan debu yang membumbung ke langit. Namun setelah menghantam tanah, wajah Song Ke tidak berhenti, terus meluncur jauh di tanah, meninggalkan jurang raksasa sepanjang beberapa ratus kaki, sebelum akhirnya berhenti tepat di kaki Lu Benwei. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang barusan aku lihat? Melihat kejadian ini, orang-orang dari Sekte Pedang dan keluarga Li langsung ketakutan. Kejadian tadi membuat saraf mereka bergetar. Meskipun ini hanyalah klon yang dipadatkan Song Ke, kekuatannya hampir setara dengan Half Saint. Setidaknya Li Suhua dan Yang Tianyu yang bekerja sama masih tidak dapat melawannya. Namun, dengan gerakan santai pria berjubah hitam itu, dia benar-benar telah membuat Song Ke yang agung jatuh. Ini, kekuatan mengerikan macam apa ini? Lu Benwei menatap wajah besar di hadapannya yang bagaikan gunung. Jubah hitamnya berkibar lembut saat tubuhnya yang rapuh terangkat ke udara. Brengsek, manusia hina, aku akan membunuhmu. Separuh wajah yang terkubur di tanah tiba-tiba bergerak. Pada saat yang sama, suara marah terdengar dari bawah tanah. Mendengar suara ini, seluruh wajah raksasa itu akhirnya terangkat. Ekspresinya garang, membawa amarah yang tak terbatas. Namun, Lu Benwei yang melayang di udara tiba-tiba mengangkat satu kakinya. Bayar, cepat dan ganti rugi pada ini. Setelah berkata demikian, kaki ini terbanting ke bawah, menginjak kepala Song Ke. Adegan ini tampak sangat konyol di mata semua orang. Di depan wajah besar Song Ke, tubuh Lu Benwei sangat kecil, seperti seekor semut melayang yang menjulurkan kaki untuk menginjak kepala gajah. Namun, dengan hentakan ini, kepala Song Ke yang baru saja diangkat kembali terinjak ke tanah. Lebih dari separuh wajahnya terkubur di tanah.
Adegan ini benar-benar menggemparkan mata para pendekar pedang dan yang lainnya, rahang mereka nyaris ternganga saking terkejutnya. Belasan Demon Venerable yang mengikuti Song Ke juga dipenuhi rasa takut. Orang aneh macam apa pria berjubah hitam ini? Song Ke yang terhormat benar-benar diinjak-injak seperti ini. Hei, bicaralah. Cepat dan beri aku kompensasi, kau dengar. Lu Benwei lalu berteriak sambil menggeretakkan kakinya. Huf, huf. Mati. Aku ingin kamu mati. Di bawah penghinaan seperti itu, suara Song Ke yang sangat marah keluar dari bawah tanah, sambil menggertakkan giginya. Saat suara ini terdengar, tanah bergemuruh hebat, menimbulkan retakan-retakan yang tak terhitung jumlahnya bagaikan kiamat. Lalu, dari celah-celah tanah tersebut, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya sepanjang 10.000 kaki merayap keluar seperti ular raksasa, menjalin rapat di langit untuk membentuk jaring besar, menyerang Lu Benwei. Dalam sekejap, matahari pun tertutupi. Ah! Selamatkan aku! Lari, menjauhlah cepat! Di tengah serangan ini, banyak pengikut Sekte Pedang dan keluarga Li terpengaruh, langsung berteriak ketakutan. Oh! Anda tidak hanya menolak memberi ganti rugi, tetapi juga berani mengancam saya. Melihat ini, Lu Benwei sangat marah. Dengan hentakan lain, ledakan. Hentakan itu menyebabkan tanah runtuh dengan suara gemuruh. Seluruh wajah besar Song Ke kini terbenam sepenuhnya ke dalam tanah. Kekuatan tekanan itu menumpuk tanah di kedua sisi menjadi bukit kecil. Pada saat yang sama, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi langit juga diam-diam kehilangan kekuatannya, menyusut seolah-olah tidak pernah muncul sama sekali. Para Demon Venerable itu bertukar pandang sebelum berbalik dan melarikan diri tanpa sepatah kata pun. Sayang, orang ini lebih baik mati daripada membayarku. Uangku. Lu Benwei mendarat di tanah, berjongkok sambil menatap gundukan tanah kecil tadi dengan ekspresi sedih dan mendesah. Bro, masih banyak lagi harta karun. Aku akan membawamu ke sana. Teriak Nightwind Centipede saat itu. Oh! Lu Benwei yang sedang berjongkok di tanah tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya, benarkah? Benarkah, bro? Ayo kita pergi, bukit itu ada di seberang sana. Teriak Nightwind Centipede dengan tergesa-gesa. Hahaha, selamat merayakan. Kebahagiaan bro telah kembali. Ayo, serang. Wuhu, hai sobat, tunggu aku. Saudara anjing, dan aku juga, jangan tinggalkan aku. Diiringi dengan teriakan riang, 3 bayangan melesat pergi dengan liar. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya dari Sekte Pedang dan keluarga Li, mereka dengan cepat menghilang ke kejauhan. Di tengah jalan, seekor binatang iblis yang belum berhasil melarikan diri menghalangi jalan mereka dan langsung diinjak-injak sampai mati. Dengan sangat cepat, 1 kerangka, 1 anjing, dan 1 kelabang lenyap dari pandangan. Melihat akibatnya, semua orang menghirup udara dingin. Ini, sebenarnya dewa abadi macam apa ketiga orang ini? Bodoh. Tidak. Mereka orang gila. Kemanapun mereka lewat, bahkan rumput pun tidak dapat bertahan. Namun, pergolakan yang ditimbulkan oleh ketiga dewa abadi itu memberi kesempatan bagi Sekte Pedang dan keluarga Li. Dengarkan perintahku, Mozu, dan juga Nona Li Jiaxin, yang Tianyu segera memerintahkan. Dengan kalian berdua memimpin, bawa Ren Hao dan Cheng Hao untuk membantu dan memimpin murid-murid Sekte Pedang dan keluarga Li keluar dari pegunungan. Yang mulia bela diri lainnya akan mengikuti saya dan kepala keluarga Li untuk mengepung semua sisi, mencegah kecelakaan apapun, dan memastikan semua murid mundur dengan aman dari pegunungan. Ya, semua orang bergegas untuk patuh tanpa menunda. Karena semua orang tahu Song Ke belum meninggal. Orang yang diinjak-injak sampai mati oleh lelaki berjubah hitam tadi hanyalah avatar yang dipadatkan Song Ke dari pepohonan yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan setelah ia berhasil mencapai alam Sein, menggunakan kemauannya. Oleh karena itu, krisis mereka belum berakhir. Setelah Song Ke pulih, dia mungkin akan menyerang mereka lagi. Desir. Di bagian lain hutan, Zhong Qing melompat dan menebas dengan pedangnya. Berikutnya, seekor babi hutan terbelah 2 dan jatuh mati di kakinya. Lumayan, latihanmu bagus. Suara persetujuan Yi Feng datang dari belakang Zhong Qing. Hehe, terima kasih telah memujiku, guru. Zhong Qing menggaruk kepalanya sambil menyeringai konyol. Sepertinya aku harus membawamu ke tempat yang lebih dalam. Binatang buas di sana bahkan lebih ganas. Apa kau takut?
Tanya Yi Feng lembut. Saya tidak takut, Zhong Qing berkata dengan tegas. Murid yang baik, ayo berangkat. Setelah mengacak-acak kepala kecil Zhong Qing, sang guru dan murid menuju lebih jauh ke pegunungan. Bab 230. Salam kepada pemimpin sekte, pemimpin keluarga Li. Para murid sekte pedang kekaisaran dan keluarga Li telah mengundurkan diri dari pegunungan. Seorang marsial venerable melapor kepada Li Suhua dan Yang Tianyu. Mendengar ini, semua orang menghela napas lega. Krisis berhasil dihindari. Akhirnya bebas dari bahaya. Meskipun Song Ke kuat setelah menduduki gunung, dia tidak akan sampai menyerang mereka di Nansha. Jika iblis besar seperti Song Ke benar-benar mengamuk di Nansha, itu benar-benar dapat menyebabkan perang antara kedua ras. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mundur juga? Tanya salah satu marsial venerable. Mendengar ini, Li Suhua dan Yang Tianyu bertukar pandang dan mengangguk serempak. Jelas mereka tidak puas hanya pergi seperti ini. Kantong wewangian itu setidaknya merupakan harta karun kelas kaisar, jika tidak lebih tinggi. Jika ada sedikit saja kesempatan untuk mengambilnya kembali, mereka tidak ingin menyerah. Terlebih lagi, yang tersisa sekarang hanyalah para ahli marsial venerable, jadi ada lebih sedikit hambatan jika menyangkut pertarungan, dan akan relatif lebih mudah bagi mereka untuk pergi. Tentu saja, yang terpenting, orang berjubah hitam yang menakutkan itu telah menghancurkan avatar Song Ke. Meskipun itu tidak akan membawa kerusakan fatal bagi Song Ke sendiri, itu tetap akan menimbulkan beberapa kerusakan pada jiwanya, yang pasti akan menunda terobosannya menuju kesucian untuk beberapa waktu. Dan periode waktu ini adalah kesempatan terbesar bagi mereka. Ayo pergi. Kelompok yang terdiri lebih dari selusin ahli marsial venerable terbang cepat di udara. Tak lama kemudian, rombongan itu diam-diam tiba di atas sebuah ngarai. Di bawah ngarai, setiap orang dapat melihat pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi tak terhitung jumlahnya, membentuk vegetasi yang begitu rapat sehingga tidak ada sinar matahari yang dapat menembusnya. Tepat di tengah-tengah pepohonan yang tak terhitung jumlahnya itu berdiri pohon catalpa yang paling perkasa. Dan itulah tubuh asli Song Ke. Semuanya, sementara Song Ke berada di titik krusial dalam terobosannya menuju kesucian, dia tidak dapat menggunakan banyak kemampuan. Ayo turun dan ambil kantong wewangian, lalu segera pergi. Li Suhua melihat ke bawah dan berbicara. Ingat, jangan berlarut-larut dalam pertarungan, imbuh Yang Tianyu. Semua orang mengangguk. Tetapi saat mereka hendak bertindak, ekspresi semua orang yang hadir berubah drastis. Apa yang terjadi? Mengapa kekuatanku agak melemah? Aku juga, aku punya kondisi yang sama. Racun, ada racun di tubuh kita. Cepat alirkan energi elemenmu untuk mengeluarkan racunnya, teriak Li Suhua dengan tergesa-gesa, sambil menggunakan energi elemennya sendiri untuk mengeluarkan racun itu. Meskipun racunnya tidak mematikan, dan hanya menekan sekitar 30-40% kultivasi mereka, mengalami hal seperti ini pada saat seperti ini jelas bukan hal yang baik. Tepat saat semua orang bertanya-tanya, salah satu di antara mereka tiba-tiba melangkah maju sambil tertawa dingin. Hahaha, nggak ngangka kamu nemuin aku secepat ini. Setan malam gelap, itu kamu. Semua orang mengalihkan pandangan ke arah tawa dingin itu, sambil bertanya dengan serius. Benar sekali, ini aku. Kau terlalu percaya padaku, tanpa sadar membiarkanku meracunimu tanpa kau sadari, sungguh menggelikan. Dark Knight mencibir dingin. Kau, dasar pengkhianat. Meskipun kau adalah binatang iblis, sekte pedang kekaisaranku telah memperlakukanmu dengan baik selama ini. Beraninya kau mengkhianati kami. Yang Tianyu mengumpat dengan marah, tidak pernah menyangka akan ditikam dari belakang oleh salah satu dari mereka. Meskipun Dark Knight adalah seorang raja iblis, dia tidak pernah meragukannya. Bagaimanapun, perkembangan sekte bergantung pada perolehan petarung yang kuat, dan di alam raja iblis seseorang dapat mengambil wujud manusia, tampak tidak berbeda dari manusia di luar. Terlebih lagi, Dark Knight dengan tulus bersumpah setia pada saat itu, jadi mereka tentu tidak akan menolak kekuatan seperti itu. Namun ternyata manusia dan setan itu berbeda. Apa gunanya mengatakan semua ini? Bersiaplah untuk mati. Dark Knight mencibir dingin, tidak tertarik untuk berbicara lebih jauh. Ia kemudian berlutut menghadap jurang dengan penuh hormat dan berkata, Leluhur Seng, manusia-manusia ini hanya memiliki 50-60% kekuatan yang tersisa.
Tolong kirim seseorang untuk merawat mereka. Suara bergema-bergema melalui ngarai. Saat suaranya berakhir, lebih dari selusin Raja Iblis tiba-tiba terbang, kembali ke wujud asli mereka saat mereka mengepung Li Suhua dan yang lainnya, dipenuhi dengan niat membunuh. Mundur, Li Suhua berteriak keras. Yang lain juga memahami betapa seriusnya situasi ini. Dengan kekuatan tempur mereka yang berkurang 30-40%, mereka tidak akan memiliki keuntungan sama sekali dalam pertarungan seperti ini. Dan dalam situasi ini, akan sangat mustahil untuk mendapatkan kantong wewangian itu. Li Suhua dan yang lainnya segera terbang menjauh. Kau pikir kau mau lari kemana? Para Raja Iblis segera mengejar Li Suhua dan yang lainnya. Situasinya sangat buruk bagi kelompok Li Suhua. Awalnya basis kultivasi mereka cukup dekat, tetapi dengan 30-40% yang ditekan, mereka segera disalib oleh Raja Iblis. Dalam keadaan seperti itu, Li Suhua dan yang lainnya hanya bisa dipaksa bertarung. Selama beberapa waktu, lebih dari selusin Martial Venerables dan Demon Lord terlibat dalam pertempuran yang menggemparkan. Awalnya, Li Suhua dan yang lainnya mampu bertahan dengan memanfaatkan berbagai cara dan kartu tersembunyi, tetapi seiring berjalannya waktu, efek racun perlahan-lahan menguasai mereka. Terutama para Raja Iblis dalam wujud binatang buas mereka yang sesungguhnya memberikan tekanan yang luar biasa melalui metode pertarungan purba mereka, yang terus-menerus memukul mundur manusia. Akhirnya salah satu manusia Martial Venerable tumbang. Dan dengan jatuhnya Martial Venerable itu, efek bola salju pun dimulai. Menjelang akhir, beberapa Martial Venerable manusia harus menghadapi 2 atau bahkan 3 lawan dengan kultivasi mereka sendiri yang ditekan. Pada akhirnya, setelah lebih dari setengah hari terlibat, bahkan Li Suhua dan Yang Tianyu terluka parah dan dikepung oleh para Raja Iblis. Kerja bagus, anak-anakku. Pada saat ini, pada sebuah tanaman aneh di dekatnya yang ditutupi duri raksasa setinggi hampir setinggi manusia, sebuah wajah manusia mengembun dan berbicara. Jelas, ini adalah avatar lain yang dipisahkan Songke, yang bermanifestasi di tanaman. Salam, leluhur Seng. Semua Raja Iblis memberi penghormatan. Singkirkan manusia-manusia ini sepenuhnya. Wajah di batang pohon memberi perintah sebelum menutup mata, menunggu hasil akhir. Manusia, berlututlah. Jika kalian dengan sukarela menjulurkan leher, mungkin kami akan meninggalkan kalian sebagai mayat utuh. Jika tidak, kami akan melumpuhkan kultivasi kalian dan menggunakan kalian untuk memberi makan anak-anak kami. Baiklah, jika kalian berlutut, kami mungkin akan membiarkan kalian mati dengan lebih nyaman. Jika tidak, para Raja Iblis mengepung Li Suhua dan yang lainnya, perlahan mendekat sambil mengejek. Jangan merayakannya terlalu dini. Yang Tianyu berkata sambil menggertakkan giginya. Kamu masih berani bersikap tangguh sekarang. Manusia memang menggelikan. Seorang Raja Iblis berwujud singa mengeluarkan tawa dingin. Biarkan aku katakan yang sebenarnya, tak seorang pun dapat menyelamatkanmu hari ini. Tetapi tepat pada saat itu, perubahan tiba-tiba terjadi. Seorang anak kecil tiba-tiba melompat keluar dari belakangnya. Memotong. Saat suara itu jatuh, kilatan pedang menyambar. Ekspresi sang Raja Iblis singa membeku, sebelum tubuhnya teriris 2 dan jatuh ke tanah. Sebelum semua orang bisa bereaksi terhadap apa yang terjadi, mereka melihat seorang pemuda muncul di belakang anak laki-laki itu, dengan bersemangat menunjuk ke arah Raja Iblis dan berteriak keras. Muridku, kesempatan untuk melatih kemampuanmu telah tiba. Masih ada lebih dari selusin binatang buas di sini, cepatlah dan tebas mereka. Ya guru. Kegembiraan terpancar di mata bocah itu ketika dia mengayunkan bilah pedang besar itu, memotong dan menebas. Di bawah tatapan terkejut Li Suhua dan yang lainnya, bocah itu mengalahkan para Raja Iblis itu dengan mudah hanya dalam beberapa gerakan.